Martial Master Season 2 Part 3. Benih spiritual yang sangat menakutkan. Setelah didesak, dapat menggandakan kekuatan sejatiku. Ini, para ahli tercengang dan seluruh tubuh bergetar karena kegembiraan. Jika dia telah mendapatkan benih spiritual ini sebelumnya, dalam pertempuran dengan King Chen, akan sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Selain kekuatan sihir, aura orang-orang juga semua menyala. King Chen juga mencoba untuk menanamkan jejak kekuatan sejati ke dalam benih emas di benaknya. Dan tiba-tiba, kekuatan tak terlihat dilepaskan dari benih emas. Seluruh tubuh King Chen segera terisi. Di bawah kekuatan King Chen merasa bahwa kekuatan sebenarnya dari 9 bintang dewa Kaisar Jue telah menerima sedikit amplitudo. Perasaan yang aneh, kenapa tiba-tiba kekuatanku yang sebenarnya telah meningkat? Ada apa ini? King Chen kaget. Seberapa kuat seni ilahi Dewa Bintang 9? Jika dia ingin sedikit meningkat, dia perlu mengkonsumsi banyak batu asli dan mengkonsumsi banyak momen kultivasi. Tetapi, biji emas ini hanya menyerap sebagian saja. Kekuatan sejati dapat meningkat semua kekuatan sejati di tubuhnya. Bahkan, dengan wawasan King Chen, dia tidak dapat memahami logika dan prinsipnya. Mau tidak mau, lepaskan kekuatan jiwa secara maksimal, dan amati biji emas dengan hati-hati. Terlihat bahwa benih emas ini tiba-tiba muncul dengan garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan masukan dari kekuatan sejati, garis-garis ini sepertinya satu demi satu mengalami retakan. Tetapi King Chen dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa menatap dengan cermat dan kemudian menyadari bahwa sebenarnya ada tentakel emas kecil. Tentakel ini menyerap setelah kekuatan sejati yang cukup, dia menari perlahan dan segera memberi King Chen perasaan yang sangat aneh. Benih emas ini tampaknya merupakan jenis kehidupan tertentu, bukan benih spiritual. Untuk beberapa alasan, setelah melihat tentakel ini, King Chen merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman lagi. Pada saat ini, semua orang kecuali King Chen kaget. Di antara kerumunan, Molly adalah yang paling menakutkan, dan auranya adalah yang terkuat. Berikutnya adalah hantu dari Blood Demon, dan kemudian King Chen. Selain itu, ada 9 orang yang tersisa. Pertumbuhan napas tubuh hampir setara, terlepas dari atas dan bawah. Benih spiritual bervariasi sesuai dengan karakteristik tubuh berdaging masing-masing orang, dan kekuatan hebat yang diberikan juga berbeda. Tetapi Anda dapat yakin, hanya dengan Anda terus memelihara benih spiritual, Anda pada akhirnya meningkatkan benih spiritual itu sehingga dapat membantu Anda agar mencapai tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, di antara seniman bela diri tingkat yang sama, kamu benar-benar tak terkalahkan. Munado berkata dengan dominan, nadanya penuh dengan penegasan. Namun, itu mengubah suasana hati dan kemudian berkata, benih spiritual hanya berdasarkan penampilan Anda sebelumnya dalam kompetisi. Hadiah yang diberikan, saya khawatir Anda juga sadar bahwa King Chen sebagai peringkat pertama menerima benih emas itu adalah benih spiritual emas yang merupakan kualitas terbaik. Benih spiritual perak adalah yang kedua, dan putih adalah yang ketiga. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati, karena bahkan benih spiritual putih yang sangat dihargai di zaman kuno, dan saya pikir kalian semua merasakannya, betapa menakutkannya kekuatan tersebut. Lagi pula, bukan berarti semakin baik kualitas benih spiritual, semakin tinggi kekuatan masa depan yang diperoleh. Peningkatan benih spiritual adalah karena kultivasi Anda, yaitu siapa di antara Anda yang menghabiskan lebih banyak kekuatan sejati, roh dan esensi darah untuk menumbuhkan benih spiritual ini. Bahkan benih spiritual semakin cepat pertumbuhannya, pada akhirnya benih spiritual putih mungkin dapat melampaui benih spiritual emas. Mendengar ini, Hua Tiandu segera mengedipkan matanya dan melirik King Chen dengan dingin. Diam-diam berpikir, King Chen mendapatkan biji emas kualitas tertinggi.
Tetapi menurut napas di tubuhnya, peningkatannya tidak jauh lebih tinggi dari kita, dan bahkan lebih buruk dari bayangan hantu dan kekuatan sihir Molly. Dapat dilihat bahwa ini hanya perlu bekerja keras dan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memelihara benih spiritual. Di masa depan, saya mungkin dapat melampaui dia. Hua Tiandu sudah mengambil keputusan. Begitu dia kembali ke Xuanzhou, dia akan segera meminta sekte untuk mengumpulkan sumber daya, sehingga benih spiritual dalam pikirannya dapat lebih ditingkatkan dan lebih unggul dari yang lain. Selain benih spiritual, di kakimu adalah permainan berbintang yang ditetapkan oleh leluhurku di Nandu. Dalam permainan berbintang ini, ada banyak teknik kultivasi, tetapi Anda harus memahaminya sendiri. Ketika kawasan Anda dapat memenuhi aturan pembunuhan warisan, Anda dapat mendapatkan beberapa teknik kultivasi dan larangan yang kuat. Dan seluruh permainan berbintang ini sendiri juga merupakan teknik rahasia yang sangat menakutkan. Jika seseorang dapat memahami semua aturan game berbintang ini, dia dapat menguasai seluruh kemampuan ibu kota selatan kuno. Kemampuan untuk mengendalikan seluruh ibu kota selatan kuno, semua orang terkejut. Ibu kota selatan kuno ini tetap sangat menakutkan ketika Anda melihatnya. Jika Anda bisa mengendalikannya, bukankah semua rahasia ada di sini? Anda bisa mendapatkan apa saja yang Anda inginkan. Tetapi semua orang tahu bahwa aturan permainan berbintang ini pasti sangat menakutkan, dan itu jelas bukan orang biasa yang bisa menguasainya. Aku sedang memikirkannya. Moing! Di kaki setiap orang ada jalan menuju bintang-bintang. Ada total 12 jalur cahaya. Ikuti papan catur langit berbintang di bawah kaki Anda dan menyebar ke kejauhan. Silahkan untuk warisan apa yang bisa Anda dapatkan, itu tergantung pada bakat dan kekuatan bawaan Anda sendiri. Suara gemuruh menghilang dan kehendak Nandu kuno langsung menghilang. Qichen dan yang lainnya melihat sekeliling jalan di bawah kaki mereka. Apa yang disebut warisan asli masih perlu dipahami semua orang, tidak langsung diberikan. Namun, untuk 12 orang yang memasuki permainan berbintang ini, bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan apapun, benih spiritual saja adalah perjalanan yang berharga. Qichen, meskipun dia memenangkan kejuaraan, tetapi warisan ini tidak didasarkan pada hasil, tetapi pada bakat bawaan dan pemahaman semua orang. Saya tidak percaya saya akan lebih buruk daripada Qichen. Aku harus mendapatkan warisan yang kuat. Ayo pergi, dapatkan warisan ini. Ini tidak melihat hasil sebelumnya. Putaran ini, aku akan melawan langit. Hua Tiandu, Di Tianyi, Leng Wushuang, dan lainnya. Masing-masing lampu pupil berkedip menginjak jalur cahaya berbintang di depan. Saat mereka masuk, seluruh orang segera menghilang dan bergabung ke dalam permainan langit berbintang. Berbagai teknik budidaya. Saya ingin melihat rahasia khusus yang ada di runtuhan ibu kota selatan kuno ini. Qichen tidak peduli untuk terus mempelajari biji emas di benaknya, tanpa ragu sedikit pun mengambil langkah maju. Teknik kultivasi Qichen memiliki 9 kaisar dewa bintang. Teknik rahasia sudah menjadi puncak tertinggi di seluruh dunia. Teknik rahasia yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya tidak diketahui dan dapat dikatakan bahwa tidak ada kekurangan. Namun, ibu kota selatan kuno ini tetap sesuatu yang misterius. Karena saya berani mengklaim bahwa era purbakala adalah puncaknya, Qichen ingin melihat seberapa kuat warisan itu.